Selamat pagi, saya Okti Marta Samosir dari kelas 5B. Saat ini saya akan menjelaskan materi dari tugas 1, yaitu mengenai standar penilaian pendidikan. Nah, yang pertama yaitu terdapat ketentuan umum, yaitu pasal pertama. Selanjutnya, terdapat lingkup penilaian, yaitu pasal 2. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ini, yang pertama penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, serta penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Terdapat juga pasal 3. Selanjutnya itu tujuan dari penilaian. Tujuan dari penilaian ini terdapat dalam pasal 4. Terdapat poin-poinnya, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya itu terdapat prinsip penilaian, terdapat dalam pasal 5. Yang pertama yaitu sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang selanjutnya yaitu objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Dan yang terakhir yaitu adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang. Jadi dalam penilaian ini terdapat prinsip-prinsip yang harus ditegaskan. Selanjutnya itu bentuk penilaian. Bentuk penilaian ini terdapat dalam pasal 6. Yang pertama itu dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan atau penugasan. Yang kedua itu penilaian dilakukan bertujuan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, serta menyusun laporan hasil kemajuan hasil belajar. Selanjutnya itu mekanisme penilaian, terdapat dalam pasal 9. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang kedua yaitu ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh pendidik diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian. Terdapat juga dalam pasal 10 dan pasal 11. Selanjutnya itu prosedur penilaian. Ada prosedurnya yang terdapat dalam pasal 12. Ada poin-poinnya. Yang pertama itu penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan mengamati, mencatat, menindaklanjuti, dan mendeskripsikan. Yang selanjutnya itu penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian. Terdapat juga dalam pasal 13, prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik, prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, serta prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Selanjutnya itu instrumen penilaian, terdapat dalam pasal 4. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk tes, ada pengamatan atau penugasan juga. Selanjutnya juga instrumen penilaian digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir atau ujian. Dan yang terakhir yaitu instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN. Jadi ada yang dilakukan oleh pendidik, yang digunakan oleh satuan pendidikan, serta yang digunakan oleh pemerintah. Selanjutnya itu ketentuan penutup. Dan ini adalah ketentuan terakhir di dalam materi ini. Setelah instrumen penilaian tadi, maka semuanya dapat disimpulkan menjadi ketentuan penutup. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih.